Akhir-akhir Desember lah, akhir-akhir Desember tuh Bang. Gue mulai tuh di Bekasi tinggal buat tenangin diri dulu Bang, dibanding di rumah juga kan stres Bang. Nyamar yang langsung ada polis lain nih Bang. Bis. Itu gue belum tahu kejadian apa tuh di polis lain. Di polis lain ya kan. Ya udah gue ikutin aja, ikutin lorong Bang, lorongnya gelap Bang. Lembab Bang tempatnya Bang. Apa namanya, minta bantuan. Si Samsul tuh kayak orang keterpan Bang, nggak bisa keterpan, nggak bisa dibangunin. Jadi minta tolong, cuman matanya melotot. Kesurupan kagak, cuman dia kayak keterpan Bang. Sama nih, mohon maaf Bang, dia megangin kemaluan ya Bang. Akhirnya Andi udah enakan ya Bang, ya kan, udah enakan. Ya Andi cerita Bang gitu Bang. Jadi dia lagi berenang Bang. Lagi berenang di 2 meter Bang. Itu dia ngelihat ada ini Bang, dia lagi nyelam, ada batu merah nyala-nyala Bang. Anjing, gue kalau sekarang ceritanya jongkok Bang begini Bang. Jongkok Bang mukanya ke gua. Ini mulai kejadian parah ini mulai logat-logatnya si Samsul Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Malam ini gue kedatangan narasumber yang kebetulan beliau ini mengalami hal mistis di sebuah apartemen daerah Bandung. Dan kebetulan juga gue sempet nginep di apartemen tersebut karena di situ kan juga disewakan juga untuk umum. Dan gue mengalami beberapa hal mistis juga. Tapi sebelum gue ngejabarin pengalaman gue, kita dengerin dulu cerita dari narasumber kita langsung. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita kenalan sama Bang Yohan. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang? Sehat Bang. Alhamdulillah. Nah ini Bang, gue buat memastikan lagi ya. Tadi kan kita udah cerita di bawah nih. Ini tuh apartemen di Bandung di daerah mana Bang? Pokoknya ini apartemen di daerah Cicadas Bang. Untuk klunya itu sampingnya deket banget pasar, nggak jauh dari terminal Cicahem. Jadi spill sedikit nih. Pernah Bang mau training di restoran, tapi gue harus trainingnya itu harus di daerah Bandung. Jadi gue ditempatinnya itu di apartemen tersebut. Oh, ini training jenis kerjaan apa Bang? Dulu tuh ada restoran tuh yang warkop kekinian lah Bang. Oh siap. Yang jual Indomie kayak gitu Bang. Ya. Oh yang kebetulan pusatnya di situ Bang. Iya benar. Oh head office-nya di situ. Jadi awalnya gak kebagian kamar Bang. Gak kebagian kamar karena miskomunikasi. Karena harusnya yang diberangkatin itu ke sana itu 20 orang. Ternyata ada rekrutan baru lagi 5 orang nih. Jadi total 25. Kamarnya nggak siap Bang. Akhirnya gue dapet kamar itu ternyata bekas berdiri Bang. Astaga. Oke Bang, ditahan dulu ini. Kita langsung masuk ke Kupas Misteri. Gua ceritain dari awal dulu ya Bang. Siap. Jadi itu awal mulanya gue tuh nyari-nyari kerja Bang. Di akhir tahun 2018. Sebelum Natalan itu gue dikeluarin kerja tuh Bang. Dikeluarin kerja itu pun juga itu gara-gara gue waktu itu lagi terpuruk banget tuh. Kelilit pinjaman online. Semuanya udah habis lah, udah motor udah habis. Terus beberapa sisaan tanah di rumah juga udah kejual. Sampai tanah Bang? Iya. Yang tadinya harusan bisa gue bangun ke belakangnya buat bikin petakan lagi. Itu sampai parah deh pokoknya. Gue berangkat itu ke
ke Bekasi awal mulanya bang, berangkat ke Bekasi karena rumah orang tua gue masih di sana bang. Akhir-akhir akhir-akhir Desember tuh bang, gue mulai tuh di Bekasi tinggal buat nenangin diri dulu lah bang, dibanding di rumah juga kan stres bang. Bener-bener udah kacau lah pikirannya lah. Akhirnya gue mulai bang, pengen banget nyari kerja buat di daerah sini aja lah, di daerah Bekasi dulu lah, nanti baru anak bini gue bawa ke situ, ke Bekasi ya kan. Gue mulai bang, dulu gue nyari kerjaannya masih di Facebook. Oh ya. Jadi gue di loker Sejabodetabek lah kayak gitulah. Ini muncul bang, lagi butuh karyawan katanya, butuh karyawan untuk di daerah penempatannya di Jababeka 3. Awal mulai gue nggak tahu restorannya apa. Gue coba email, itu nggak langsung dipanggil juga bang, jangan semingguan lah. Pokoknya di Januari, awal-awal Januari habis tahun baru tuh, untuk habis pada liburan tuh, dapat lah tuh bang SMS bang, dipanggilan interview di daerah Jababeka bang. Ya udah gue samperin ke sana. Ternyata tempatnya itu catering bang, tempat catering. Tadi juga gue mikirnya kerja di catering kali ini ya. Masa kan, soalnya tempatnya catering gede bang. Jadi cateringnya itu, mobilnya banyak bang, dia emang catering yang buat di perusahaan-perusahaan besar, PT-PT pabrik-pabrikan di sana. Oh, jadi catering yang megang pabrik-pabrik. Iya, yang pabrik-pabrik gede tuh. Jadi gue kira di situ. Gak lama itu gue dipanggil buat interview. Dari situ gue tahu tuh bang, ternyata dia mau beli franchise bang. Mau bangun restoran, bikin warkop kekinian lah. Udah gitu emang dia konsepnya itu mau bikin yang besar bang. Jadi seatnya itu sampai 260 seat, 26 bangku. Gede itu sih. Nah, franchise-nya juga pengen dibikin gede, jadi tuh terbesar kedua bang setelah Cibinong. Karena gue juga training di sana barengan sama restoran yang bakal buka di Cibinong. Cibinong kapasitasnya sampai 300-an bro. Oh, Cibinong sini Pemda. Iya. Dulu terbesar tuh sama dia, kedua di Jababeka. 2 lantai itu kalau di Cibinong. Ya, sama di sana 2 lantai, cuman seatnya emang lebih kecilan di sana. Bangku, kapasitas bangkunya. Semingguan lah, nggak nyampe seminggu lah. Itu tiba-tiba gue dimasukin grup WA. Ternyata emang diterima tuh, jadi gabungan tuh banyak orang-orang mana tuh bagian-bagiannya tuh. Sebelum jadwal muncul, gue diinin dulu, suruh siapin baju polo hitam karena untuk training. Nah di situ gue baru tahu bang, dijelasin bahwa kita bakalan training di daerah Bandung. Jadi dijelasin di situ sama manajer gue itu bang, selama training kita tetap dibayar bang, hitungannya kerja. Di sana itu bosnya itu berani bayar gede bang, jadi ngikutin UMR pabrik bang. Jadi gede banget tuh kalau gue bilang lah, di restoran lah, termasuk besar lah. Karena franchise ini tuh emang ngebebasin buat lu beli si franchise gue, terserah lu berapa mampu gajinya. Jadi dia nggak ikut campur. Akhirnya ada dapat jadwal nih bang, jadwal itu di hari Jumat berangkatnya. Udah bawa baju bang, suruh bawa baju, bawa prepare, karena dibilanginnya itu targetnya itu kita sebulan di sana buat training. Karena kita ada kesempatan buat OJT juga namanya bang. OJT itu apa ya? On job training bang. Jadi setelah kita diajarin materi-materinya, kita diterjunin bang di Bandung bang. Di Bandung itu emang pusatnya. Ada beberapa restoran dia di Bandung, jadi kita disebar tuh. Jadi kayak kerja aja gitu. Jadi ketika kita balik ke sini emang bener-bener udah siap. Udah jadilah ya. Udah jadilah. Nah itu Jumat tuh bang. Jumat pagi pada ngumpul. Akhirnya barulah kita kenal-kenalan. Ternyata kita baru tahu tuh, baru kenal sama ownernya. Ternyata sebelahnya ada rumah gede bang. Sebelah itu catering tuh kantornya tuh. Ada rumah gede, kita dikumpulin di depan kolam renang itu bang. Oh yang punya catering ternyata sebelahan rumahnya sama yang kantor ini. Iya udah dijelasin sama dia gimana-gimananya. Dikasih titik pesan. Intinya jangan ngelanggar di sana lah. Karena kalau misalnya kita mamaluin di sana, bikin sanksi juga di sana ya, otomatis dipulangin kita bang. Sama dari sana, dari apa namanya, franchise itu tuh, bahwa ini anaknya emang nggak kompeten lah. Nggak lama datang bang, habis di briefing itu datang, mobilnya nggak gede bang, karena kita berangkatnya cuma 20 orang. Dia tuh dibikin 2 gelombang bang, yang diberangkatin itu 20 orang itu emang tim gelombang pertama aja bang. Jadi ketika gue balik lagi ke sini, nanti itu bakal training orang-orang yang bakal di training di sini bang. Jadi dia nggak berangkatin semuanya. Jadi gue yang bagian ngajarin nanti ketika buat orangan tambahannya kalau kita dapat di sini gitu. Soalnya 20 orang bang, jadi datang tuh mobil 3/4 bang, mobil hibah kayak gitu, hibah karyawan. Cuman bukan bis, cuman yang 3/4. Iya 3/4. 3/4 gitu. Nah gue duduk di bangku yang belakang kan, manjang tuh gitu. Ngobrol-ngobrol lah. Di situ gue enak tuh bang, ketemu sama orang asli Cikarang juga. Karena dia rame bang. Ternyata dia anak-anak stand up tuh. Ternyata dia emang masih temennya
satu komunitas sama si Cemen dulu yang menang stand up. Oh iya, yang orang Cikarang. Iya, Cikarang. Ternyata dia bagian promosi bang, pantesan orangnya rame. Kalau sekarang ya jatuhnya sama orang-orang konten kreator lah. Kalau dulu dia bagian promosi lah yang nego-nego. Ya, singkat waktu nih, nyampe lah. Karena kan kita nggak juga bener-bener buta bang. Gue juga buta juga, Bandung ditempatin di mana. Pokoknya taunya di apartemen aja. Nyampe di sana, kita dikumpulin bang di kolam renang. Jadi gue inget banget di sini buat bagian anak-anak Cikarang nih bang, kolam renangnya. Nah di sana yang deket taman bermainnya itu orang-orang Cibinong. Oh jadi ada dua outlet yang bakalan dibuka, yang trending di sana. Jadi ya lumayan rame. Dari Cikarang itu 20 orang, yang dari Cibinong 30 karena ini lebih gede bang. Ada orang yang dari yang logatnya ada logat Jawa juga, ada yang logatnya Betawi juga. Ada juga teman gue juga itu yang baru pulang dari Qatar, dia habis kerja di Qatar baru pulang di situ. Lucu bang bahasanya, bahasa Inggris dicampur sama medok kayak gitu. Jadi kita bayar nggak ngerti. Akhirnya pembagian kamar lah. Nah dari situ pembagian kamar dipanggil bang, ternyata random aja dikocok gitu bang. Jadi kita dapat jatah itu satu kamar itu 5 orang. Jadi kita bukan yang kamar itu bukan yang studio bang, jadi yang ada 2 kamar. Iya. Yang ada 2 kamar, ada kualitas, ada TV-nya, ada ininya. Nah itu yang 2 kamar, jadi kapasitasnya itu 5 orang. Di sini gue kebagiannya sama ada teman gue bang, namanya si Samsul tuh yang tadi gue bilang pulang dari Qatar tuh si Samsul. Terus si Sam orang Indramayu, Andi ini yang pernah tes gagal ikut TNI gagal tuh, sama si Abdul. Nah notabene kalau si Abdul ini gue kenal bang, karena ternyata dia dulu tuh satu kerjaan sama gue bang di Jakarta bang. Dia nikah pulang dia ke Tasik. Nah ternyata aku tiba-tiba ketemu lagi gue di sini kata dia. Anak gue udah lahiran, gue butuh duit lagi katanya. Kerja, makanya gue kaget tuh ketemu dia. Nah dikocok gue itu satu kamar ternyata sama dia. Ketika pembagian nama itu kok yang dipanggil pertama itu 5 orang itu yang gue gak kenal dari Cikarang bang. Ini orang-orang baru dari mana? Ternyata manajer gue ngerekrut bawa orang bang, ternyata bang, bawa orang dari restoran dia yang lama yang di Bandung gitu. Jadi kan total 25 orang tuh. Sementara kita itu cuma disiapin kamar untuk 20 orang. 5 4 kita pun satu lagi. Nah dari situlah kekurangan tuh. Nah bilalah gue yang terakhir tuh bang sama kelompok gue nih gak kebagian. Akhirnya orangnya manajer gue itu ngubungin ini orang franchise itu, orang franchise ngubungin orang gedung. Ada tempat gak kayak begini kamar sih satu lagi. Itu lama bang mikirnya bang, jadi dia mikirnya bolak-balik bang, karena dia emang udah penuh bang. Agensi itu yang megang itu dia tower itu udah penuh. Gue lama tuh sampai mau maghrib orangnya datang. Ini ada kamar katanya, cuman beda tower. Dia towernya teman gue di sini, gue ini towernya yang deket sini, cuman yang menghadap ke jalan bang kamarnya. Wah, nah gue itu dikasih lah bang tower, ya udah pisah dah. Kita naik akses nih bang. Gue kamarnya itu di lantai 5A bang. Jadi lantai 5-nya gue nggak tahu itu kagak ada di situ. Oh jadi abis 4 5A. Iya, langsung 5A. Nggak ada 5-nya. Ya udah naiklah kita berlima nih bang. Di situ gue dalam lift itu barengan bang, sama orang yang mau ke lantai 7 apa 8 gitu gue lupa bang. Kan gue dikasih akses itu bang. Itu akses tuh emang nggak bisa kemana-mana bang. Ketika kita tempelin itu ya bisa ngetiknya yang lantai 5A doang, nggak bisa kita ke 7 ke 8. Iya, bener. Itu orang kayak orang bingung bang, orang-orangnya kayak orang gimana sih, kayak orang aneh gitu ngeliat nih orang ngapain gitu ke lantai 5A. Udah kita emang nggak ada curiga bang. Ketika nih di lantai 5A nih bang, kaget bang jadinya bang gue, karena ditongolin kamar yang langsung ada polis line nih bang. Itu gue belum tahu kejadian apa tuh di polis line. Ada polis line ya kan. Ya udah gue ikutin lorong bang, lorongnya gelap bang, lembab bang tempatnya bang. Kedengeran suara netes air lah pokoknya lembab tempat itu. Jadi kamarnya gue itu di pojok nomor 2 dari pojok pokoknya, sebelah kanan. Masuklah kita nih, wah keren kamarnya nih ya kan, ada 2 kamar nih, barulah pembagian kamar nih. Udah tadinya mau bertiga sama si Abdul di kamar utama bang, yang tempat tidurnya lebih gede. Nah yang berdua itu di kamar yang satu lagi yang tempat tidurnya yang notabene lebih kecil, cuman bisa ada 2 dia bisa ditarik ke bawah tuh. Nah gue yang tempatnya yang kamar utama tuh, cuman si Abdulnya itu nggak mau bang, nggak mau tidur di mana kamar. Ya nggak mau tidur kamar, dia maunya tidur di sofa aja, katanya berisik gua, nggak enak juga ganggu lu pada. Dia emang suka video callan bang sama bininya. Nah, ya udahlah kita beres-beres dulu. Nah, ada yang kita beres, ada yang gue masukin barang-barang gue di lemari bang.
Kita gantung-gantungin lah bajunya, kita lipet-lipetin. Gue juga sempat sama anak ngejemur dulu bang di balkon bang. Sempat norak lah bang, ngeliat-ngeliat lah yang bikin status lah ya kan, ngeliat bikin status di ini kan. Nah kita ngeliat wah di depan sono, depan itu ada tukang pecel lele nih ya kan. Kita makan situ lah. Dia tuh turun bang ke bawah. Turun pecel lelenya itu rada ngantri bang. Jadi duduk dulu gua. Jadi duduk dulu ke depan, kita ngadepnya ke kamar kita, ke apartemen itu. Di sambil ngeliat lana itu gua ngeliat bang, kaget. Gua ngeliat itu, kok ada orang? Itu kan gua apal banget handuk gua bang, warna biru. Gua apal ya kan, kalau kita pakai handuk sendiri kan pasti apal ya. Iya. Itu handuk gue yang gue jemur di situ di balkon. Sama handuk teman gua kan. Gua ngomong sama si Andi yang main kunci, "Di, kunci lo pegang kan?" Pegang adanya. Terus itu siapa katanya di atas itu, jadi ada perempuan bang, ada perempuan dua orang, yang satu di dalam bang, kelihatan dari bayangannya dia di dalam nih, yang satu lagi kayak beresin tuh handuk di atas. Gue kaget. Nah si Sam nyeletuk lah, ya paling itu kali orang yang mau nganterin sikat gigi kali, mau nambahin handuk kali kayak gitu, nggak ada mikir macem-macem. Tapi gue mikirnya aneh aja, maksud gue gitu kan, ini kan gue kan disewanya kan dari perusahaan, bukan yang gue sewanya mandiri pakai, kalau sekarang kan jangan pakai red door segala macem ya kan. Pasti kan dia juga udah ibaratnya cari yang termurah ya kan, gak usah mungkin pakai gitu-gituan lagi, kita juga udah prepare bang. Betul. Iya kan. Selesai makan kita naik bang. Jadi gue mencar bang, si Samsul itu sendiri bang mau lewat pintu belakang dia ada liftnya dua bang, lewat pintu belakang dia mau ke Indomaret dulu katanya. Iya. Gue itu mau naik lagi ke atas, gue mau naik ke atas langsung yang deket kolam renang tuh ada liftnya bang. Pokoknya gue naik, kita masih ngobrol-ngobrol depan nih, nggak tahu nih si Samsul nih tumben-tumbenan nih mukanya tuh rada senyum-senyum bang, rada senyum-senyum apa gimana kayak orang sumringah. Awalnya nggak tahu bang, ternyata dia kebongkar ya, dia katanya habis ketemuan, katanya habis ngobrol sama perempuan katanya, ketemuan di Indomaret kata dia. Cewek dua katanya, kakak adik kata dia, kakak adik bilangnya kata dia, top katanya, kenalan sama gue katanya. Tapi dia bilangnya katanya tinggalnya bukan di tower situ bang, cuman dia emang di ini, nanti kalau misalnya mau ketemu gampang lah kata dia begitu. Nah, udahlah. Ya udah sudah tuh jatuh lagi, kalau si Sam mah emang dia dasarnya emang kayak ini bang, anak-anak jalanan, anak-anak pang ya. Kalau dia mah bandelnya mah dulu masih zamannya bitok-bitok bang. Bukannya kalau sekarang micet dia suka iseng-isengin orang aja tuh. Oh iya iya. Nah, kalau gua lagi WA sama bini gua dah ngabarin dah. Ibaratnya gua lagi terpuruk begitu bang, kita sama-sama sambil nenangin lah. Tidak, ya, ini aku udah dapat kerja di sini, kamu tenang-tenang aja gitu. Paling bini gue WA, ya udah nanti kalau dapat duit ya, ini anaknya minta sepatu roda, ya udah nanti ya sabar ya. Kayaknya di sini nanti kalau kita udah seminggu kayaknya dikasih kasbonan, gue gituin bang, ya kan biar dia juga nggak kepikiran juga kan di rumah ya, karena stres banget tuh bang. Nah singkat cerita, itu malam itu nggak kejadian apa bang, kita juga belum tahu ada cerita apa. Gue kejadian itu doang, anehnya nggak ada orang itu. Jadi kita dibangunin itu jam 4:30 suruh kumpul bang, suruh kumpul di bawah di kolam renang yang kita tempat kumpul tadi yang pertama. Kita kumpul 4:30 briefing, jam 5:30 ada mobil help bang, kayak mobil help kayak begitu jemput kita tuh. Nah itu baru gue tahu tuh kita di KHO-nya, head office-nya di daerah Buah Batu. Itu barulah training lah bang, pembagian orang-orang yang berempat ini temen gue bang, satu bagian bang dia bang. Jadi dia bagian masak bang, cook bang. Nah kebetulan gue sendiri nih bang di bagian stockkeeper. Stockkeeper tuh gudang bang. Gudang. Ya, pengiriman barang, data ya. Kayak begitulah. Bagian pengorderan barang. Yeah. Jadi gue beda diajarinnya, dia masak, ya gue diajarin ini di komputer main aplikasi buat pengorderan barang, estimasi bahan baku, kayak gitu bang. Kalau itu kan Vivo-nya kayak gimana, kayak gitu lah jelasin. Suhunya ini harus berapa kayak gitu. Nah, kelar lah bang gue itu training tuh kelar jam 5-an. Kan kita nunggu bang helpnya itu ganti-gantian bang, jadi kita mau help satu, yang satu udah diantar baru kita nanti kesini lagi. Kapasitasnya paling 10 orang bang. Kalau mau lebih, kalau orang kecapean 15 bang, ngumpul-ngumpulan. Jadi kita ganti-gantian lah. Kadang kita juga gabung sama anak Cibinong bang kalau udah capek. Oh gitu. Ayolah barengan lah. Biar buru-buru ya. Iya buru-buru. Karena capek kan istirahat. Manajer gue nanya bang, dia kan orang asli orang Bandung bang. Itu nggak kenapa-napa di sana, nggak ada masalah apa-apa. Anak-anak lain nggak ada yang ditanyain bang, kita doang berlima. Nah dia kumpul. Katanya temen gue suka ada denger bang tadi malam suka berisik, suka ada orang yang jalan bolak-balik, kadang ada suaranya kakinya 3, so berarti pakai tongkat ya kan, tak 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 begitu suka berisik. Wah sama anjir. Berarti lu pernah ngalamin juga gitu bang ya? Iya lagi.
Itu ya temen gue nggak lagi gitu, 2 orang, si Abdul yang tidur di luar situ, sama si Abdul sama yang si Andi sama si siapa Samsul, karena dia tidurnya di kamar yang utamanya nih, yang di kamar yang biasanya yang deket pintu. Wah, Si Abdul itu doang sih Pak katanya, cuman pas dibuka kagak ada. Oh ya udah, hati-hati aja di sana katanya. Ntar pulang jangan pada lupa-lupa sholat lah katanya di sono, jangan bandel-bandel katanya dia. Itu juga kita bingung bang, kok manajer gue nanyain kita doang berlima ya kan. Temen gue gak ada yang curiga bang, cuman guanya curiga bang. Soalnya gue kan kalau misalnya yang kejadian-kejadian gitu kan gue sering banget bang ngalamin bang, kalau kejadian-kejadian gitu, wah ini apa sih, ada apa-apanya nih. iya. Karena dia tahu cerita nih. Apalagi gue ada tempat baru nih, udah gitu tempatnya juga kagak nyaman bang. Dingin, cuman dinginnya tuh dingin lembab, kayak orang dingin penyakit gue sih bang. Iya, iya. Bener. Udaranya gitu, udah lembab kayak begitu kan. Akhirnya pulang kita nyampe bang, cuman gue nggak naik ke atas dulu. Gue nemenin si Sam tuh bang, nungguin anak-anak si Binong, ada yang dia incer, yang naik ke atas terus mereka bertiga. Gue sampai jam 6:30 lah, sampai jam 6:30 malam. Nah tiba-tiba tuh gue mau naik bang, yang si Abdul ini turun. Apa namanya, minta bantuan. Si Samsul tuh kayak orang reprepan bang, nggak bisa reprepan, nggak bisa dibangunin. Jadi dia minta tolong, cuman matanya melotot. Kesurupan kagak, cuman dia kayak reprepan bang. Sama nih, mohon maaf bang, dia megangin kemaluannya bang. Hah? Megangin kemaluannya, kayak orang kesakitan. Megangin kemaluannya kesakitan kayak gitu, minta tolong. Dipanggil lah manajer gue tuh sama security yang jaga di itu bang, naik bang. Tapi security-nya kayaknya orang bisa bang, dibaca-bacain bang, mukanya disapin pakai air lah, dikasih minum. Akhirnya sadar begitu. Cerita lah, dia tidur nyenyak, dia mimpi kayak mimpi basah bang katanya, berhubungan ini, cuman dia sama cewek yang perempuan yang dia baru kenalan itu bang. Jadi dia mimpi ini tuh perempuannya katanya. Nah, cuman tiba-tiba katanya perempuan itu berubah bang, berubah jadi sosok yang serem dah pokoknya bang. Nah itu biji malu dia dipencet bang, sampai dia nggak bisa napas. Itu dia yang bikin leperpan. Gila. Nah dari situ kan satpamnya ngerti, ngapain kamu katanya di sini katanya, ngapain buat kesalahan ya, kagak pak, nggak ini pak, ini segala macam. Ya udah katanya baik-baik aja di sini, nanti jangan lupa ini ya sholat. Di situ kan gue udah mulai, aduh macam-macam aja nih kejadian kayak begini nih. Udahlah kita pagi lagi tuh bang, pagi lagi itu juga kita tidurin aja bang, tidurin, pagi-pagi kita berangkat lagi. Hari kedua itu belum kejadian apa-apa bang. Nah hari ketiganya itu kita libur bang, diliburin bang, jadi itu liburnya hari biasa bang. Karena yang namanya restoran kayak gitu ya bang ya, hari biasa bang kita libur hari biasa. Besoknya libur ini ya kemana-mana, malam ya udah kita nongkrong aja, begadang di sini ya kan. Emang itu bebas bang, itunya apartemennya banyak perempuan lewat-lewat gitu kan. Bener. Bebas bang di sana mah, berenangnya juga bebas di sana jamnya, nggak ada jamnya, nggak ada yang dikunci lah apa segala macam. Jadi untuk sih kita berenang jam 6:30. Cuman gua di dekat tangga aja, nyemplungin kaki bang, emang gua orangnya nggak kuat dingin, apalagi di Bandung. Ini yang berenangnya ya, itu bang yang berenang tuh si Andi, kan dia nyambung tuh malam berenangnya. Iya. 2 meter itu gue di situ aja pinggir. Nah tiba-tiba, nah Mas Joko ngomong, itu Andi kenapa Andi? Orang bisa berenang, kayak kan orang bisa berenang, itu gelagapan bang. Jadi dia begini-begini kayak orang minta tolong, kayak kakinya ada yang nahan begitu. Jadi dia berenangnya kayak begini bang, kayak anjing dicemplungin nggak sih dia berenangnya kayak gini. Cuman dia nggak jalan. Nggak jalan di situ-situ aja. Dari situ bingung, sambil dia pengen minta tolong, kelap lagi, nggak tolong, kelap lagi. Akhirnya udah Mas Joko kan bilang paling tua sini ya, udah bang nyemplung dia bang, nolongin. Itu dia nolongin, narik Andi susah bang, kayak ada yang narik katanya. Tolongin katanya. Akhirnya nyebur lagi bang, pun nyebur juga bang, nyebur lagi ke dalam gitu, minta tolongin. Udah bang, gua berdua bang ngomong. Nyata ini Andi itu udah nggak sadar bang, tadi kita masih kelihatan dia kayak begitu. Terus ada yang apa namanya, orang yang ini bang, orang yang jaga-jaga tuh yang suka bersih-bersih kolam renang. Dia kan tahu bang pertolongan pertamanya diapain ya, diangkat lah di gini biar keluar air kan, tapi nggak keluar air bang. Akhirnya sadar. Manggil manajer gue itu bang, lagian lu pada berenang malam-malam begini biar gue esok libur ya kan. Ini malam-malam nggak tuh. Di sini kan lu nggak tahu di sini apa namanya pantangannya apa ya kan. Jangan sembarangan katanya. Akhirnya pada ngumpul tuh anak-anaknya itu ada bangsa 10 orang lah bang, Mas Joko juga ada bang. Karena mau tahu cerita detail si Andi nih bang. Akhirnya Andi udah enakan ya bang ya kan, udah enakan. Si Andi cerita bang gitu bang.
Jadi dia lagi berenang bang, lagi berenang di 2 meter bang. Itu dia ngelihat ada ini bang, dia lagi nyelam, ada batu merah nyala-nyala bang. Jadi dia penasaran itu apa, kayak dia jam atau apa ya, apa handphone yang menyala gitu. Masuk ke dalam bang dia bang. Pas dilihat, dia kaget bang, ada muka nenek bang muncul bang. Dia kaget begitu, dia gelagapan. Itu kakinya dia kan ditarik bang, kayak orang itu nggak bisa bergerak kan ditarik itu. Nah kita ngomong, Allah yang bener sih. Nah kita makin penasaran aja sama itu apartemen bang. Kejadiannya kok kayak begini mulu ya kan. Nah di situ gue jadi udah mulai males bang sama apartemen gitu bang. Jadi gue ke kamarnya gue sendirinya pun kadang ketika udah pengen ngantuk banget bang, jadi gue main ke tower teman gue dulu. Sebenarnya mah banyak mau cerita kejadian, cuman paling suara-suara bang. Ini yang mulai kejadian yang mulai horor ya bang, ketika gue OJT. Jadi OJT itu gue udah dipencar bang. Kita sama bang di 5 tempat itu, gue di tempatnya di Ciwok bang, Ciampas. Di Ciampas Walk tuh di tempatnya. Cuman kan gue beda shift bang. Kan masuknya pagi aja bang kalau anak staf gudang. Kalau mereka itu kan shift-shiftan. 2 shift bang, dan itu tutupnya jam 10 lah, keluar jam 11 kalau anak kitchennya 2 shift. Jadi langsung dipecah, gue pagi, masuk pagi, dia pada masuk siang. Nah di sini kan dia pada masuk siang, ya udah gue sore pulang. Ini gue nggak ada temennya bang, sendiri. Di situ ini yang gue ngalamin sendiri ya bang. Jadi gue males bang naik ke atas bang, karena udah tahu begitu bang, iseng jadinya bang gue bang, karena gue sendirian di kamar. Iya lagi. Karena gue denger cerita si Andi kan ya suka orang lewat lah, sementara gue di situ lorongnya mah sepi bang. Namanya orang apartemen kan orang masing-masing ya. Jarang juga anak kecil ya kan. Emang orang yang buat apartemen yang emang buat kayak gitu bang, buat simpenan orang lah ya kan, buat pada pacaran lah kayak gitu, buat perempuan ya kan. Jarang ada anak kecil, ya jarang berisik lah kata cerita si Abdul, ada anak kecil lari-larian lah, rame lah. Gue iseng bang, akhirnya gue beraniin aja gue naik ke atas bang. Naik ke atas, udah sepi bang liftnya bang, kaget gue liftnya sepi. Dari ini gue gak ada barengan gue. Ini pas naik, gue nempel akses, mati liftnya bang. Lampunya, bok. Kan gue panik bang di situ bang. Ketahan bang. Cuman jalan liftnya, tahan jalan naik ke atas, kan bunyi dia naik ke 5A. Iya. Pas sampai 5 nyala lagi dia. Nyala lagi, cuman pintunya kagak kebuka. Nah gue pencet tuh yang tombol yang ada gambar belnya tuh, cuman gak ada yang nyaut bang. Ya udah gue pencet yang buka dulu tuh, gue pencet buka, kagak bisa lagi bang, turun lagi otomatis dia sendiri, mati bang, mati lagi liftnya, apa namanya, lampu liftnya turun, kan turun kita berasa ya. Iya. Begitu mati. Sampai di satu nih, sampai gue gedor-gedor bang, gak ada yang nyaut. Sampai gue gedor-gedor begitu, kan depannya kan ada satpam yang jaga. Kalau otomatis kan dia kan kedengeran bang, pasti bang kalau kita gedor-gedor ya kan. Bener. Kalau logikanya kan nggak ada bang. Tiba-tiba mati lagi, naik lagi bang ke 5A. Akhirnya kebuka tuh bang 5A. Kebuka 5A. Itu di kamar yang mana? Di kamar yang ada polis lain bang. Kaget gue bang. Ada orang. Anjing, gue kalau sekarang ceritanya duduk. Jongkok bang begini bang. Jongkok bang mukanya ke gue. Jongkok ke gue mukanya, yang satu tangannya begini, yang satu dia begini bang. Jadi dia sambil ngeliatin gue kayak begini. Ini gue lihat nih mulutnya berbusa bang. Ini suntikan mulu bang, sininya gesper. Kayak orang lagi bermakai, kan gue kaget bang. Anjing lu, gue kabur bang ke kamar bang. Gue sangka kan orang beneran bang. Tapi mulutnya dia berbusa. Iya. Gue masuk ke kamar. Kan gue penasaran juga bang. Orang makai takutnya mati kan bang ya kan. Gue balik lagi. Itu dia udah nggak ada bang. Gue nungguin lift. Terus kelamaan nih liftnya bang. Gue udah panik bang. Gue lewat aja bang, melewat pintu darurat. Mau lewat pintu darurat aja narik. Dia di situ bang, lagi begitu juga, berbusa juga. Dilala liftnya kebuka bang. Liftnya kebuka, turun gue cepet-cepet. Naiklah gue sama satpam bang, ngadu. Pak di atas ada yang pakai pak. Oh deh kamu yang bener, itu yang di depan kamu. Naik gue. Naik pertama sama 2 satpam, nggak lama tuh ada dandunya datang. Suruh nunjukin di mana. Saya awalnya ngeliat di sini pak. Saya awalnya lihat di sini. Akhirnya pas mau turun lagi mau ngadu, ada di sini. Ya kata dia. Nongol lagi katanya. Begitu bang, dandrunya doang bang. Dandrunya ngomong gitu? Nongol lagi. Gitu. Jadi ikut dulu deh ke bawah deh. Ikut ke bawah, jadi dia pos utamanya itu di basement bang, yang di pintu belakang bang, ada yang parkiran basement ke belakang tuh, itu ada pos. Ya buat mereka pada briefing lah, itu pos utamanya, CCTV-nya di situ bang. Tunjukin bang CCTV-nya.
kelihatan bang. Jadi gue nggak kelihatannya tuh, katanya gue naik cuma sekali doang. Gue begitu, gue kaget, gue kabur ke kamar. Kelihatannya bang di kameranya, gue kabur ke kamar tuh. Bang kamu ngerasanya kan turun tuh bang, lama jeda itu, ya kan? Tapi dia di kameranya kan ada menit detiknya nih. Itu nggak nyampe semenit bang, udah nyampe. Ini menit ini, kamu di sini, kamu turun langsung ke kamar katanya. Kamu lari katanya. Terus kamu nih nggak lama nih, 3 menit kemudian kamu keluar lagi. Akhirnya kamu lari, mau lari buka pintu ini, apa namanya, buka pintu darurat. Habis itu kamu tutup lagi. Itu ada di kamera katanya. Dari sini nih karena mungkin gue tahu ceritanya bang, jadi suges mulu bang. Ini segala macam. Jadi gue di situ diceritain bang. Emang itu kamar emang bekas orang depresi bang. Kamar yang mana nih? Yang kamar yang ini yang tadi gue ngeliat sosok ini bang. yang di Polis Yang di Land? Polis Land. Wah, Itu kenapa di Polis Land? Dia ditemuinnya udah seminggu bang. Jadi udah kering banget ya. Namanya apartemen kan bodo-bodo amatan ya kan. Akhirnya seminggu baru ketemu bang, gara-gara kecium busuk. Karena di kamar dia depannya juga deket pembuangan sampah yang buat dilemparin doang gitu. Oh ke bawah. iya. Ya kan deket kayak gitu, deket lift. Ya orang mikirnya sampah kali nih, orang buangnya sembarangan kali. Kan sih yang peraturannya kalau mau buang sampah, plastik sampahnya diikat bang. Oh mungkin orangnya mencar kali nih, plastik sampahnya ngasal kali dibuang nih. Sebenarnya nih cowok itu dipelihara bang, dipelihara sama Elsie bang. Jadi dihidupin sama Elsie lah, mau kondo doang lah jatuhnya lah di situ. Biasanya kan Elsie demennya yang cowok-cowok kayak gitu, yang penting lo temenin gua ngobrol gitu. Nah ceweknya ini dia dapat yang lain bang, dia depresi lah, udah nggak namanya pemakai juga ini segala macam. Ini ceweknya udah berapa minggu ke situ bang, maksain kayak begitu, mungkin pas lagi aja lah itu, pas banget nggak ditemuin. Oh dia lama pas ditemuin udah kering sama polisi, jadi udah seminggu baru ketemu bang. Gila, seminggu ya. Cuman kata dia, kamu hati-hati juga di sana cuma sisa 2 orang doang katanya, sisa kamu doang sama yang deket lift yang sebelahnya itu. Cuman orangnya juga jarang pulang katanya. Itu belum ceritain bang, belum tahu kamar gua kenapa-napa, belum tahu. Mungkin emang dirasain kali bang kayak gitu ya. Takutnya kan gua minta pergi, takutnya gimana kan, jadi rugi kan, ya kan. Dari situ gua ceritain si Samsul ini segala macam. Yang bener loh, beneran. Dari situ jadi parno bang. Ini mulai kejadian parah ini mulai logat-logatnya si Samsul bang. Mulai Samsul ini kayak orang aneh bang pokoknya. Jadi tuh ketika pulang itu Samsul itu jarang ngobrol lah bang. Jadi dia tiba-tiba langsung ke kamar kayak gitulah, jadi pendiam kayak gitu. Gini bang, singkat ceritanya itu, gua itu dapetan itu bang, yang kasbonan itu, yang 5 bulan udah mulai dapat kasbonan lah bang. Iya. Ya kan, udah mulai dapat kasbonan. Nah kita kan seneng bang, karena setengah gaji bang. Ya udahlah sih, gua kirim ke bini gua, sisanya gua buat jalan-jalan. Sul ikut gak gitu? Udahlah kalian aja gitu, buat saya gitu bang, ngomongnya ngedok bang. Lucu lah bang. Bener loh, saya ngomong, wah lo mau macem-macem lo, kagak kata dia. Iya. Kagak nggak gini segala macem, ngantuk aku kata dia. Kita punya grup sendiri bang, nggak ada manajer enggak. Ada yang musik, woi marilah, ada yang pada main gaple, lagi pada minum-minum ya kan. Ada yang bawa cewek juga ke situ, yang pada masih muda bang, baru minum. Nah gue jalan-jalan itu bang situ. Gue berangkat tuh maghrib, udah gue jalan ke sana aja. Ini yang lain mah pada posting bang. Samsul doang nih yang nggak muncul di grup, bang. Pada kita komenan mah panjang lebar, Samsul doang bang nggak muncul bang, nggak nyaut lah di grup WA tuh nggak muncul. Terus singkat cerita gue pulang bang, pulang itu jam 1:30, gue pulang jam 1:30 malam. Nah, udah jalan-jalan nggak berasa bang kayak gitu kan. Tapi gue mutusin nggak naik ke atas dulu, gue tuh mutusin mau jalan ke pasar dulu gue sama si Sam. Yang naik ke atas itu si Abdul sama si Abdul sama si Andi yang naik ke atas nih. Jadi gue naik dulu ke atas, gue mencar bang di pintu gerbang itu bang. Jadi sebelahnya itu pasar bang, apartemen ini bang. Bener lagi. Beli jamu dulu dah, dia. Yaudah ya buat di atas ya. Yaudah yuk biar nyantai gitu. Nah nggak taunya gue nyampe mau naik lift, si ini belum naik bang. Soalnya aksesnya kan dipegangnya sama ini bang, akses apa? Bukan akses, kuncinya bang. Kuncinya itu dibawa sama gue masih Sam. Karena kan gue taunya ada di Samsul di atas. Iya bener. Ya kan? Diketok-ketok gak bisa kebuka tadi dia. Emang gue suruh minjem aksesnya, diaksesin sama security aja biar bisa naik ke atas lantai. Nanti kan di sono kan pintu kan juga nggak dikunci, ada Samsul diketok-ketok. Katanya nggak dibuka bang. Masih tidurnya kebok banget tadi dia. Akhirnya gue mutusin naik ke atas. Naik ke atas gue buka. Ini kok gelap bang, kayak gak ada orang. Kayak gak ada orang, nggak dinyalain lampunya. Sul teriak-teriak nggak ketemu bang. Sul gimana nih? Cuman ini berantakan bang. Bantal sofa kemana?
pancinya itu ada panci kayak habis masak ini bang, kayak habis masak ngerebus Indomie lah. Pancinya dia rada terbalik kayak begini, ada cucian piring 2 biji, ada gelas juga 2 biji kan gitu. Langsung yang cewek ini, udah nyalain aja lah, masih dibawa kali dia. WA-nya nggak aktif bang, teleponin nyariin. Gue kaget bang, mau ganti baju, Samsul di dalam lemari bang, lagi ngeringkuk. Wah gila. Kan dia orangnya putih bang, namanya dia asli Purbalingga bang, Purbalingga cuman mau ke arah gunung bang, jadi orangnya putih. Iya bersih Lah, orang kadang kalau lagi minum sama kita kelihatan banget tuh mukanya merah kalau kayak gitu kan. Kita buka bang, lagi ngeringkuk bang, kayak orang linglung bang. Sul begitu, sul. Lalu misalnya itu dia pakai kolor doang bang, kolor sama kaos dalam putih. Gue masih ingat banget lagi mereknya GT-Man tuh, kolor yang karetnya tuh. Iya lagi yang putih. Iya bener. Saya dah bilang, aduh kacau bang, sul bangun. Akhirnya dia bangun ke orang linglung. Ambilin minum. Aku ambilin minum, dia ngomong nggak gua. Kalau gue juga kadang cuma gue aja medok bang. Ambilin minum tenangin bang. Kenapa sul? Dia diem ya cerita. Kenapa? Orang cerita makanya. Tadi aku bawa cewek yang kenalan aku katanya kemarin. Cuman sendiri. Yang dibawa ini kakaknya doang katanya. Adiknya nggak ikut. Jadi dia jujur bang. Ngelakuin begitu bang, hubungan badan. Cuman tiba-tiba pas ngelakuin hubungan badan, ini dia denger berisik-berisik bang. Denger berisik-berisik. Kayak orang lagi masak, ternyata kata yang perempuan, adik aku tadi aku suruh naik ke atas gitu. Adiknya nih naik. Ngelakuin lah kayak begitu bang. Nah tiba-tiba ini si Samsul kayak orang nggak sadar bang. Kan dia mungkin lagi di posisinya lagi di bawah kali ya. Iya lagi enak kali ya. Tiduran apa gimana ya kan. Iya. Yang penting goyang aja dah gitu kan. Iya. Tidur bang. Nah tiba-tiba pas dia bangun kaget bang. Dia bangun gara-gara dadanya sesek bang. Jadi dia ngeliatin ini sosok nenek-nenek lagi berdiri kaki satu waktu begini. Itu lagi ditekan bang. Lagi ditekan pakai tongkatnya dia yang 4 cabang itu bang. Ditekan begini nggak bisa napas nih bang. Yang benar nenek-nenek mana kuat, gue bilang gitu kan. Ya nenek mana kuat, namanya pakai tongkat, lu yang benar lu. Agak beneran gua. Gue dipaksa makan katanya. Jadi dipaksa makan, ditarik bang. Nggak tahu gimana tuh dipaksa makan. Dia dikasih makan tuh kayak mie lah, kayak Indomie begitu bang. Itu nenek katanya kuat banget katanya dia. Kan di ban Samsul ada gede bang. Ditarik begini, dia mau dilempar bang. Emang gue lewat itu gue kelihatan bang, balkonnya itu kebuka bang, pintunya kan pintu kaca itu kebuka. Dia mau dilempar, akhirnya dia bisa kabur. Itu di lemari itu bang. Ngadu lah ke manajer gue lah, macam-macam aja sih lo, kayak begini. Udah, nanti 2 hari lagi saya panggil teman saya, kata dia, biar dia yang ngomong sih. Dia temennya mungkin orang pintar bang, cuman rumahnya rada jauh bang, di situ ada bukit-bukit bang, dia katanya manggilnya dari situ lah. Kan gue janji sama anak gue mau beli sepatu roda bang, jadi gue masih scroll nih nyari yang murah nih. Nyari yang murah. Abdul masih bangun video callan. Ini yang lainnya pada tidur, Sam juga udah tidur bang. Anak habis minum gini kan. Kalau gue gabut bang, kalau begitu malah nggak bisa tidur. Nah gue sama Samsul di samping kedengeran ada suara kayak orang berantem bang, ada orang dijedotin. Tidak begitu bang. Saya ada kayak laki bini berantem lah kayak gitu. Dul, lu denger kan? Iya. Nah gue dengerin. Kan kejadian temboknya kan nempel bang. Iya bener. Satu tembok. Nah, gue kedengerin itu tembok. Nah udah itu gue buka balkon bang. Kan sebelahnya balkon ini bang. Kelihatan bang bayangannya kayak orang lagi berantem. Akhirnya gue dengerin di kamarnya. Bener lagi bang, di kamarnya bener kayak orang lagi berantem. Dijudet-judetin kayak begitu bang. Turun lah gue ngadu lagi bang ke security. Itu ada yang berantem katanya, ada yang berantem. Yang bener aku katanya. Ya udah naik, dia naik ke atas bang. Kontak lah, minta inilah kuncinya bang. Ini kan ganti shift nih bang, ganti shift orang yang jaga pagi nih. Dia nggak megang kuncinya, masih yang di basement itu tuh, kunci cadangannya. Cuman yang di kontak itu bang bilang, apaan orang nggak ada yang nyewa katanya itu kamar kosong katanya. Kosong katanya, orang nggak ada yang nyewa. Kan dia ada listnya bang, ada list laporan tamunya siapa yang kepake yang itu-itunya. Oh iya kan? Iya. Yang satu lagi seperti yang jaga lift meminta kuncinya. Jadi kosong ini kamarnya nggak ada. Oh bener katanya, bener bang, fotonya kosong, abis ada security nggak ada. Itu gue malam kejadian itu bang. Kebesokannya lagi, kejadian lagi sama temen perempuan gue bang, deket sama si Sam bang. Deket sama si Sam itu, lagi main ke apartemen bang. Dia si Sam lagi ngelobi kali ya kan, dikasih minuman ini segala macem. Ya udahlah. Ya ini mah omongan anak muda ya bang, kita kan udah, kalau gue waktu itu udah berkeluarga ya, gue masih Abdul turun.
Nah, si Samsul di kamar tuh, ditutup kamarnya tuh. Ini ceweknya emang bandel bang. Bisa kali, ya udah gue turun sama si Abdul, tau diri, lu mau enak kali gitu ya kan. Jadi gue ke depan bang sama si Samsul, tukang pecel lele, karena di pinggir depan apartemen tuh banyak bang jualan-jualan, tukang jajanan gitu ya kan. Tiba-tiba si si Andi nelpon, katanya nih perempuan kesurupan katanya. Gue kaget pas sampai lagi ke sono bang. Di perempuan mau loncat bang, lagi ditahan, sama gue naik ke atas buru-buru mau loncat, lagi ditahan sama si Samsul sama si Samsul sama si Sam sama si Andi, mau lompat bang dari lantai itu gue sampai berlima bang baru bisa keangkat. Jadi gue keangkat begini baru jatuh. Dia nggak sadar, tiba-tiba dia bangun begini, dia ngomong pakai bahasa Sunda bang, gue nggak ngerti bang. Itu yang ngerti cuma si Abdul doang. Satpam yang bantuin udah akhirnya keluar. Emang ini perempuan katanya emang bandel, cuman emang katanya rusuknya tulang ini bang, iga renggang gitu ya, tiba-tiba ini ya kan, Serupan. Tapi di apartemen dia yang perempuan itu dia nggak kenapa-napa, di situ doang, di apartemen gue doang itu dia serupan mau loncat. Nah si Samsul dari situ kayak gimana ya bang, ngelihat kayak begitu bang. Si Samsul tuh orangnya emang pendiam bang, kayak orang ketakutan gitu. Kayak orang ketakutan, dia langsung kayak orang ketakutan, cuman kayak orang dingin lah gitu lah. Langsung masuk kamar kayak orang bodoh amat, cuman dingin, dia kayak orang ketakutan karena dia pernah ngalamin aja kan. Nah ini gue kagetnya lagi ini bang, ini gue masih bangun, gue denger ada suara pintu ini bang, ada pintu pintu yang buat masuk ke balkonnya tuh krek kayak gitu. Dul, lu ngapain dul, bakul dul, kan gue teriaknya begitu kan. Tutup, banyak nyamuk, dingin kan, gue gituin bang. Nah gue bangun, si Abdulnya tidur bang. Itu yang gue kagetnya lagi, itu udah tinggal satu kaki lagi bang, si Samsul loncat bang. Gue lari, gue tarik, Dul bantuin Dul, tarik gini kan, udah satu kaki lagi, sisa satu kaki lagi bang, dia loncat bang. Sisa satu kaki, gue tarik begini, kaget bang, kesurupan bang. Berarti sama kayak si perempuan itu? Iya, sama perempuan itu. Gila. Kaget, wah mukanya Samsul tuh, matanya bukan matanya dia bang, idenya bukan dia. Kaget, wah merinding bang, dia masih megang rambut kayak begini. Nyanyi Sunda bang, tembang Sunda yang suka di style pas kawinan orang-orang Sunda tuh bang. Yang kayak gitu-gitu tuh, gue nggak ngerti tuh. Nyanyi tembang kayak begitu bang, gak mau keluar bang, berontak lagi. Kita pegangin bang dia bang, mau begini, tiba-tiba mau loncat lagi ke situ, mau didorong kayak begitu. Terus teriak. Teman kamu aku bawa, katanya begitu, aku yang ngerti. Gila. Teman kamu aku bawa, udah dia di sini aja gitu. Kamu suara kayak perempuan bang, dia di sini aja, temenin saya di sini, katanya. Udah kamu bawa. Merinding lagi. Dia udah mau kok ikut sama aku, katanya. Begitu bang. Nah gue di situ merinding bang, kayak begitu bang, ngeliatin namanya bukan Samsul ini, suaranya berubah bang. Kan dia biasa, dia paling gampang di ciri khasnya, suaranya itu medok pokoknya, medok kayak begitu. Bahasanya juga dia nggak lancar bahasa Indonesianya. Karena orang Jawa dia. Iya Jawa campur, dia habis pulang Qatar campur Inggris, lucu jadinya bang. Ini Abdul yang sok-sok ngerti bang, dipencet-pencet bang jempolnya bang. Kan gue kasihan jempol anak orang cantengan ya kan, kasihan juga gue, agak keluar juga. Jadi si Andi turun ke bawah, si Sam tuh manggil security, ngadu ke security 2 naik, yang satu lagi security tuh nemenin ke tempat manajer gue bang. Naik buat bantuin megang. Emang kalian saya yang nempatin di sini katanya, di kamar ini katanya. Digituin bang gue bang. Di kamar udah nggak pernah, udah setahun ini nih katanya dia, udah nggak diinin lagi. Siapa kamu yang nempatin di sini? Oh jadi udah setahun itu kosong? Iya udah kosong, nggak bisa segala macem, nggak disewain lagi. Emang itu kamar bekas sewaan juga. Nggak tahu pak, orang saya tempatin di sini pak. Kemarin saya nggak kebagian kamar. Yang ada ini yang sering kosong, yang di sini yang di 5A katanya. Kan tamu sono kemarin kejadian kan baru Ode. Sebelum satpam nyeritain bang, Samsul masuknya beda lagi bang. Ganti, nangis bang. Aku nyesel, cuman logatnya ini logat kayak logat orang Batak bang, orang-orang Medan. Naga ini gue rada susah bang. Pokoknya dia intinya itu dia ngomongnya nyesel. Aku nyesel katanya. Kenapa waktu itu aku sampai loncat katanya. Kenapa waktu itu aku mau loncat. Terus satpamnya baru ngomong gini bang. Ini kamu ya kata dia. Ini kamu ya. Iya kata dia. Terus aku nanya, kenapa kesini lagi? Kan kemarin kan udah jangan di sini lagi kata dia. Aku nyesel. Loncat pak katanya. Ternyata itu kamar bekas keluar sendiri bang.
Aku nyesel kemarin mau ikut mama, jadi dia kayaknya orang dia kakak adik nih depresi bang, karena ibunya meninggal bang, ibu meninggal dia jadi batang kara lah. Mungkin dia pikirannya kosong apa gimana, dia loncat bang. Nah nggak lama lagi beda lagi yang masuk bang, adiknya. Tadi kakaknya, sekarang adiknya. Itu jadi cerita bang, cerita ngobrol bang. Itu gue dari situ baru gue tahu cerita bunuh. Maka security-nya udah tahu nih, karena emang abis katanya security itu emang abis terjadi bunuh gitu, sering banyak yang ada yang kesurupan bang. Sebelum gue cari di Google ya bang ya, belum di notisnya begini. Jadi tuh ada jedanya bang, kakaknya dulu yang loncat baru dia. Ketika ngeliatin kakaknya baru udah di ini nama orang, baru dia loncat. Dia cerita, aku mau nyusul, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Oh jadi kakaknya loncat duluan, Iya. Terus orang rame, Iya. Dia baru loncat lagi. Iya. Allah, wow. Nah dari situ mukanya ini perempuan yang itu, yang adiknya ini kayak orang ketakutan bang, jadi dia mundur-mundur gini, mundur-mundur kayak begini bang. Mundur. Enggak nek, aku mau pulang. Enggak nek, jangan di sini nek, gitu kayak orang mau ditarik. Nenek. Iya nenek. Dia ngomong ngeliat kayak sosok nenek. Enggak nek, pokoknya ngomongnya enggak nek. Udah nek, kata dia udah nek, udah kata dia ngomong gitu. Udah nek, ampun nek. Manggilnya ngomongnya kayak begitu. Anjing gue ngomong merinding bang, gue ngeliatnya masih kebayang gue mukanya si Samsul ngomong kayak begitu. Ini aja merinding tuh. Itu lama bang, security juga nggak bisa ngobatin dan nyuruh datang. Udah akhirnya. Padahal besoknya lagi temennya yang mau ngobatin itu datang bang, yang dari gunung. Ada kali 2 jam. Itu masuk, udah nggak berhenti bang. Jadi itu masuk aneh-aneh bang sosoknya bang. Banyak banget sosoknya yang masuk, ganti-ganti. Ntar tiba-tiba tuh nenek-nenek lagi balik. Udah, kata dia, kaget pas nenek-nenek itu galak bang. Udah, jangan dengerin yang lain. Saya doang yang tahunya di sini ceritanya, kata dia. Saya yang tahu di sini ceritanya. Di sini tuh kalian pada bodoh katanya, kayak gitu bang. Biarin semuanya, habisin semua. Kalian pada bohong katanya. Kita nggak tahu bang pembangunan itu apartemen, apakah ada ngelanggar ini atau apa ya kan? Atau mungkin ada yang perjanjian. Ya, mungkin gitu yang orang yang dari sono asli yang tahu hubungan dari sana tuh. Bang. Beda lagi masuknya bang. Ini masuk ke cowok bang. Cowok nangis itu yang Ode itu bang. Karena gue kaget bang, karena gue masih apal bang gerak-gerik yang cowok yang tadi. Jadi dia masuknya tuh. Tadinya dia nunduk bang, sama peraganya kayak gitu bang, mangap. Tolong gitu tuh. Mau pulang jangan, nggak mau di sini katanya. Nah tiba-tiba dia marah ketakutan juga. Udah nek, ampun nek, gue capek di sini nek, ampun nek kata dia. Setelah 2 jam itu orang bisa tuh bang. Jadi dia sebelum dia masuk tuh bang, wah ampun kenapa bisa jadi kayak begini, dia kaget bang. Kok rame banget kayak gini. Jadi di situ udah kata dia mah sosoknya udah penuh bang. Kok jadi bisa rame kayak begini? Kata dia, kok jadi bisa rame kayak ini? Apa yang dilakuin sama teman kamu? Jadi sebelum dia masuk ke kamar itu, dia nebar-nebar kayak garam gitu bang, di lorong itu bang. Jadi katanya itu ceritanya di lorong itu bang, udah banyak bang sosok bang, cuman di rantai. Di jalan. Di rantai di lorong itu. Ada yang kakinya lagi di rantai kayak begitu. Kayak gimana? Kayak ditahan di situ. Cuman orangnya, orang-orang mukanya yang pada kosong bang, ceritanya pada kosong. Diobatin ini segala macam, minta rokok lah, minta kopi. Terus terakhir dia minta ini bang, minta kepala hitam kambing ini, yang hitam kata dia. Cuman nggak dikasih bang, karena ini yang ngobatinnya tuh agamis banget bang, jadi nggak dikasih emang dia dasarnya. Jatuhnya kayak kalau sekarang perukia gitu ya, kayak gitu bang, nggak dikasih karena memang nggak boleh kan. Udah nggak mau, kalau itu nggak boleh kayak gitu, minta ini nggak boleh, udah mau keluar apa enggak? Ini bakalan lepas. Udah lepas, pas dibacain udah mulai teriak-teriak bang. Dibacain udah mulai teriak-teriak. Nah tiba-tiba yang dibacain ini mulai teriak-teriak, neneknya keluar masuk sosok cowok bang. Ngajinya ngikut. Mungkin lagi dibacain ayat kursi dia ngikut. Ini kejadiannya lama bang, Samsul kesurupannya. Jadi kayak Samsul itu bentar-bentar habis sembuh, ini lagi kesurupan, dibacain lagi, ngikut bang. Kayak orang mediumisasi bang, jadinya bang. Jadi siapa nih yang masuk? Itu dia yang masuk itu, dia nyesel bang. Dia kejadiannya itu bukannya bunuh di situ bang, tapi dia itu kecelakaan ketika pulang dari situ bang. Jadi ini orangnya itu rajin sholat lah apa segala macam. Dia itu cerita dia diracunin sama temennya bang, dikasih itu bang, dia pokoknya cerita jelas dah, pokoknya dikasih
kayak ini bang, kayak ganja-ganja gitu, cuman yang parah banget tuh, namanya gorila kayak gitu. Oh iya, Ya, itu kan gorila. efek kan parah tuh, Parah cuman itu, parah. ada bis malam biasa itu kelinci di situ bang, ini nggak sadar. Dia juga turunnya nggak sadar katanya, bawa motor itu segala macam, karena kan gitu kan, mungkin halu ya. Gorila itu halunya sangat Ya, gitu. biarpun dia hilangnya juga cepet ya kan, Iya. cuman itu berasanya kayak berhari-hari itu. Iya. Halu bang itu. Dia minta maaf katanya, tolong sampein katanya ke, dia manggil ke Umi, ke Abi, kesel katanya. Ya udah katanya, keluar ya, nanti disampein, dia jangan di sini, kata dia. Dari sini udah tuh bang, hilang. Udah akhirnya Samsul istirahat, ya biasa kita ngobrol-ngobrol tuh sama Ustadz. Ustadznya jelasinnya logika bang, jadi di sini emang banyak, kata dia, kata gitu. Gue baru tahu bang, apartemen itu sering ada pembunuhan lah, bunuh diri lah, overdosis lah. Cuman ya kamu, itu mah sebenarnya bukan arwahnya dia, itu mah katanya itu mah sosok yang emang biasa nyerupain, jin yang emang dia ada di sekitar situ aja yang ngerekam dia, kata dia. Nah, cuman dia masih ada dapat energinya nih. Ya ini dari orang-orang yang kayak begini nih, kata dia. Ditunjuk sama dia dari orang-orang yang kayak Samsul kayak gini. Sama kayak katanya kalau misalnya kamu takut juga, bakalan juga malah nambah energi dia, apalagi suges, apalagi kamu mikirin malah datang dia, jadi gitu. Gue dijelasin kayak gitu bang. Apa manajer gue diomelin bang sama owner gue, kenapa ditempatin di situ bang, di apartemen itu. Jadi itu apartemen itu gue disuruh kosongin, gue dipindahin ke tower yang beda. Tower beda yang ya, berapa orang ya. itu ya. Tapi gue yang teman-teman gue pada berangkat nih bang, pada berangkat OJT, gue enggak bang, berlima bang, jagain Samsul sambil nungguin owner gue datang. Dia juga bawa bang, dia orang bisa juga, dia ternyata bawa bang dari Cikarang, orang yang ini juga. Cuman owner gue baik banget bang, tanggung jawab bang. Ibaratnya tanggung jawab, namanya anak orang kan kayak gitu ya kan. Karena Samsulnya udah nggak bisa sadar lagi bang. Loh, bentar-bentar kesurupan. Itu siang-siang masih kesurupan lagi bang, di tower yang beda. Ah gila. Tiba-tiba nangis, kata yang paranormal dari sana sekarang. Udah nggak bisa di sini katanya. Pulang aja katanya, pulang. Jangan di sini lagi. Ya udah akhirnya minta nilai bang, owner gue. Ya udah minta nilai, ini anak-anak yang dari Cikarang ini udah layak belum? Udah layak. Akhirnya dipulangin lah bang. Nah gue kan dari ini bang, dari Jakarta Selatan tuh bang. Apalagi gue keadaan lagi susah tuh bang, motor udah kejual, tinggal kan gue nggak mungkin pulang pergi. Jadi ketika pulang itu ya gue dekat nyari kosan yang terdekat. Ya gue nyari kosnya berlima lagi bang. Karena kan mereka juga perantauan, si Andi juga orang Jawa, si Samsul orang Purbalingga, si Sam itu orang Indramayu, si Abdul orang Tasik. Ya udah, cuma kan di sana kan nggak boleh rame-rame kan, sama petak bang. Jadi gue nyewanya sebelah-sebelahan. Sambil jagain Samsul masih kayak gitu bang. Cuman pas udah nyampe di Bekasi, diobatin lagi. Udah mulai bang, udah mulai bisa kerja lah, udah mulai bisa kerja. Jadi gue datang ke sana tuh pembangunan belum selesai 100% bang. Jadi gue di sana tuh lebih ke materinya lagi. Jadi gue udah masuk nih ke tempat yang anak yang gelombang kedua. Jadi gue lebih ngedampingin anak yang gelombang kedua nih biar ngerti. Iya. Anak tambahan ya, anak tambahannya. Iya. Nah di sini Samsul udah biasa bang, tadinya bang. Kita udah mulai kerja bang, udah ngelayanin customer. Samsul kumat lagi, mungkin karena capek kali ya, udah kerja ya bang. Kalau di saat kan awalnya kan kemarin belum pembangunan selesai kan, kita kan ngelap, kan capek bang, bersihin debu bangunan kayak begitu kan. Apalagi kan kitchen kan, dia kan di kitchen kan banyak yang harus dipersiapin bang, kayak woknya kan harus dipanasin dulu, berapa kali dipanasin tuh bang biar dia ngilangin kimianya kan. Jadi gue lagi masuk siang bang, itu gue tutupnya itu jam 12 bang, jam 12 malam. Cuman kita selesainya itu jam 2-an lah, kita balik lah. Mesti briefing jam 2-an, kita pokoknya last order gue jam 12 lah, last order tuh. Balik lah. Ini Samsul udah keadaan udah capek kayaknya, udah capek lah. Itu di sana nasi gorengnya juga laku juga bang, jadi gue bikin sekarang 10 di wok gede. Nah yang megang wok tuh Samsul tuh, dia kan pengalamannya jago lah, goyang woknya lah, bikin porsi yang banyak jago lah, jadi rata sama rasanya lah bang. Dapat smokinya kayak begitu. Jadi gue ini perumahan di Jababeka 3, jadi gue harus jalan sedikit lewat Tinggapura, baru gue naik sedikit ke daerah perkampungan nih bang. Sebelum naik di situ bang, jatuh dia bang. Jatuh tiba-tiba pingsan. Ini kita angkat. Biasalah dikasih minyak kayu putih ini segala macam. Telepon Mas Joko, kan dia emang tinggalnya di situ ya. Emang dia punya, namanya dia masih saudara sama bos, dia punya di situ bang, perumahan situ. Mas tolongin mas, kan yang deket dia ya kan. Mas Joko juga emang aktif di DKM juga tuh, emang di perumahan itu. Bawa nih gitu. Gak lama dia datang.
Kaget, kita udah tapal bang, udah hafal mukanya nenek-nenek itu lagi masuk. Ngapain kamu kesini katanya? Kamu harus di sana katanya. Ayo, ngapain di sini ikut kata dia. Diobatin bang ini segala macam. Akhirnya cerita sama Joko, ini nih yang kemarin cerita sama temennya nih yang bisa nih. Yang kemarin di sana juga susah keluarnya. Ini udah sempet semingguan udah hilang. Berarti ngikut itu nenek-nenek. Jadi tuh malam itu dikeluarin, akhirnya paginya itu si Samsulnya itu kerja bang, kerja bareng sama gue juga. Cuman jadi kayak orang stres bang, jadi orang gak nyambung bang, jadi orang pelangap pelongo lah bang. Iya. Sul, lu ngapain Sul, diam aja Sul, kayak begitu bang. Dia bilang, nih Samsul, wah gila nih jadi kayak begini dia ngomong. Nah gue cerita sama Mas Joko, Mas Samsul udah parah. Iya temen gue juga cerita, emang gak bisa di sini dia. Katanya resiko, kata dia resiko. Nah ya udah ngomong aja sama manajer gue itu namanya pakai ngomong sama skeptis itu ngobrol kita ini gimana. Udah bang katanya resiko, atau temannya dipanggil. Mungkin di kampungnya dia ada yang bisa. Yang bisa ngelepas. Bener kata ceritanya Samsul bang, dia sempat dikasih makan bang. Itu katanya dia beneran mendarah daging, jatuhnya udah kayak perjanjian bang. Oh. Perjanjian dia mau ikut. Yang makan mie itu ya? Iya. Kan kita juga nggak tahu juga bang, abis sebelum kejadian dia, ini kan gue kan ngeliat ada piring dua, ada gelas dua, kita nggak tahu juga Samsul sebelum kejadian itu dia sempat makan apa, makan apa ya kan? Seperti ini gak dia bahaya katanya. Ini juga gue udah dari situ gue juga sempat jadi buat pelajaran gue juga bang, dari situ gue jadi tahu. Jadi kalau emang kita ketemu hal kayak begitu, misalnya diajak gini lah, kasih makan lah orang gini segala macam, jangan bukan terima juga katanya. Takutnya dia buat ini buat itulah segala macam. Jadi ini Samsul nih setengah udah di sono bang, pikiran dia. Setengah bukan di Samsul nih, orang lain. Setengah ya paling yang masuk situ yang dari peninggalan yang di gedung situ gitu. Dari apa penunggu itu. Yang setengahnya udah Samsul dari sono. Waduh. Jadi tuh raganya itu bukan Samsul lagi bang. Itu dia masih masa makanya udah nggak nyambung lagi kayak orang. Hari 2 hari dimin ketika pas ketiga harinya udah Samsul gak nyambung. Jadi dia nggak mau makan bang. Dia kerja di kitchen kan harus nyobain ya bang. Dia udah nggak mau makan bang. Udah kurus kering bang. Di sini dibawa ke dokter kagak ada penyakitnya. Jadi masih kuat. Sampai bos gue juga ngasihin juga paranormal dihindarin udah pulang aja. Gue pulang takutnya di sini malah disalahin. Iya. Gue dengar kabar itu si Samsul udah bang sekarang bang si Purbalingga udah. Terakhir gue dengar kabarnya itu di tahun pas lagi covid bang. Pas lagi covid itu kan kita kan sama-sama orang yang pada ini bang, pada nggak kerja bang. Iya. Jadi gue bikin usaha online. Jadi gue lebih fokus dia. Yang sering kesana kan si Andi, karena Andi rumahnya tuh lebih deket bang. Kalau si Andi di Purwokerto, kalau si Samsul itu Purbalingga, jadi nggak beda cuma sejam lah. Si Andi yang suka nengokin, si Samsul udah ada tuh udah nggak bisa kerja kan. Nah si Andinya udah nikah, si Sema juga udah nikah, gue juga udah punya anak 3. Sampai sekarang gue juga nggak tahu kabarnya itu, sampai bayang-bayang si Samsul ini. Untungnya juga nggak sampai loncat bang dia bang. Jadi gue pulangnya itu langsung dikasih tahu langsung Google bang, bener kejadian itu bang, kakak adik meninggal gitu. Yang dia pada kesurupan itu real ini bang, ceritanya alurnya emang begitu. Ternyata emang dia habis ditinggal sama ibunya dia meninggal bang. Dia suka ada omnya yang suka nengok. Cuman waktu itu pas ditinggal. Logikanya kalau dia emang mau berdua sekalian aja. Iya. Iya kan? Kalau enggak minum racun kayak ini kok ganti-gantian. Iya lagi. Waktu pas baru-baru awal itu ada ininya bang, ada videonya. Nggak tahu udah di YouTube masih ada nggak videonya ya? Yang sempet gelantungan bang. Jadi kayak orang bukan niat buat bunuh diri, kayak gitu kan? Kayak orang lagi main-main aja gitu. Iya, kita nggak mau loncat ke pesek dia sempat gantung baru jatuh. Ngegantung baru jatuh. Nggak lama itu kejadian, rame kan bunyi keduduk, baru orang mau ngeriung satu lagi, loncat adanya. Itu berarti sama kayak yang perempuan itu yang kakinya udah gantung doang tuh ya? Iya. Sama temen kayak abang juga ya? Iya. Dari situ gue sering kepo bang sama itu apartemen. Bisa sampai sekarang bang masih kejadian juga. Mungkin masih terkenal ya. Mungkin kalau orang-orangnya tahu pasti tahu lah. Itu apartemen kayak gimana. Nah, sekarang dari sisi gue nih bang. Iya. 2019-an atau 2020 gitu kalau nggak salah. Saya ke Bandung. Nah itu emang
kita bertiga bang, bertiga, terus yang mesen tempat itu temen, Iya. terus udah gitu dapet di apartemen. Saya juga kaget, awalnya dipikir hotel nih atau Red Doors lah gitu kan, ternyata apartemen. Pas giliran sampai sana, malam pertama itu mereka langsung keluar nih. Ya, jalan-jalan lah. Jalan-jalan lah ya kan? Gitu di Bandung. Saya diajak, tapi saya nggak mau. Saya di kamar nih, di apartemen. Kalau untuk lantai sama nomor rumahnya, nomor kamarnya itu saya lupa. Tapi kalau dari tipe-tipe tadi abang kasih tahu clue-cluenya, itu sama. Nah udah gitu, emang bener bang. Karena kita check-innya malam, pas masuk ke bawah tuh kan, tempat naruh mobil, basement, itu gelap banget. Emang satu gelap, kedua sepi. Terus udah gitu pas sampai di apa nih, kayak mau ke Alfa ya, iya kan, itu juga sepi bang. Naik ke atas pun selama lorong itu, lobby itu sepi. Nah, saya sih biasa aja, emang agak pendek kan. Agak pendek dia kan. Begitu lampunya juga kurang terang. Bener, nggak terang. Yang dua ini jalan-jalan di luar, saya di kamar. Di kamar kok rame banget ini kan. Keluarlah duduk di ruang nonton TV nih. Kok banyak yang lari-lari nih, debak-debuk nih. Saya ngintip dong, kan ada bolongannya tuh, yang buat tamu tuh. Saya ngintip nggak ada orang, tapi masih kedengeran. Saya buka pintunya. Penasaran ya? Karena penasaran, pikir tuh ya syukur-syukur punya kenalan di situ kan. Pas buka, sepi bang. Sama kayak yang gue ngalamin kayak gitu tadi, orang jalan-jalan ada suara begini. Sama orang berantem sebelah atau kamarnya kosong. Nah, balkonnya saya buka. Nah itu tuh, ya ini nggak tahu halusinasi atau apa ya. Itu kayak ada orang duduk di balkon itu. Tapi ngajak lompat gak? Enggak, alhamdulillah enggak. Untungnya nggak ngajak lompat. Enggak, saya nggak diajak lompat, cuman saya kayak ditampakin doang gitu. Pokoknya orang yang udah putus asa, stres ke situ pasti buat jadi kayak tempat buat bunuh diri gitu tuh apartemen bang. Iya. Pokoknya kalau orang-orang yang suka bengong, yang depresi apa segala, mendingan jangan. Waduh, untung saya nggak kayak temen abang tuh yang sendirian, tahu-tahu di pojokan kamar tuh ya kan. Waduh gila. Itu mah enggak, alhamdulillah. Cuman emang kalau di entah rep-rep atau apa sih ngerasain lah gitu. Emang bener sih. Masuk kamar mandi kan, terus ruang nonton TV, kamar, baru pojoknya kamar lagi kan, posisinya begitu kan. Iya bener. Nah ini bang, gue mau nanya yang nenek-nenek, itu sampai sekarang pun udah terungkap belum? Nenek-nenek ini siapa sih sebenarnya? Nah itu bang, sampai sekarang juga nggak terungkap ya. Gue sendiri juga nggak ada yang cerita juga. Mudah-mudahan ada apa namanya, habis cerita ini keangkat ya bang ya. Abang dapat narasumber yang emang aslinya orang dari sebelah apartemen situ kan, yang bisa tahu tuh silsilahnya tuh apartemen tuh dari sebelum dibangun, pasti lebih seru lagi tuh. Wah iya sih. Karena kali aja abang mau nyoba main dulu ke sono nyari ini, sambil uji-uji di sana. Uji nyali. Sambil nyari narsum yang di belakang kan pasar bang, di sampingnya masa pasar. Banyak orang-orang asli situ. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan itu. Yang pertanyaannya sebelum apartemen itu jadi. Iya. Bekas apa? Apa dulu? Wah, mungkin banyak bang. Apa dulu? Mungkin makan tumbal berapa orang? Karena ini sekarang jalan aja kayak orang makan tumbal ya, sering banget. Dan itu bang, nenek-nenek itu pas masuk ke temen abang itu kan ada bahasa gini ya. Mereka itu bohong. Terus sudah gitu kayak mengingkari janji. Apa ada perjanjian yang punya di situ bang, yang apartemen tersebut saat ngebangun gitu? Ya mungkin yang setahu gue ya kontraktor itu kan mau nyarinya lebih murah bang. Berarti kan ya nggak bisa dipungkirin lah, emang kita ngebangun kayak gitu biasanya kan suka ada orang yang bisa nih syaratnya apa segala macam, kali ditukar yang lebih murah bang. Ya kan disuruh nyepala sapi tiba-tiba yang murah. Itu makanya sering banyak muncul cerita-cerita yang tumbal proyek lah apa segala macam, ya akhirnya ya kayak begitu, jadi makan
Akibatnya ya karena di awalnya itu mungkin perjanjian kayak gitu, yang ada yang tumbal pabrik lah ini segala macam, mungkin dari awal perjanjian itu. Nggak itu kali. Iya. Wah, buat temen-temen Balai Misteri yang ada di Bandung dan mungkin tahu kisah latar belakang tentang apartemen di Bandung ini, mudah-mudahan bisa jadi narasumber di Balai Misteri. Nah, kalau buat teman-teman Balai Misteri yang mau jadi narasumber bisa hubungin langsung di nomor bawah ini. Bang, ini sih ceritanya keren banget sebenarnya, relate dengan apa yang gua rasain di situ. Karena lu pernah ke situ Bang, jadi berasa. Iya, gua pernah ke situ lagi. Iya. Dan gua nggak tahu Bang, sumpah gua nggak tahu di situ. Ya bener-bener kejadiannya buta apa lah gitu. kita nggak. Saya juga datang ke sini juga nggak tahu itu apartemen kayak gimana kejadiannya. Iya, dan baru tahu dari abang ini. Nah, kita mah taunya kan seneng aja namanya di tempat, wah bosnya baik ditempatin di apartemen, seneng-seneng aja kan, keren kan. Iya, makasih udah main di Balai Misteri, mudah-mudahan rezekinya dilancarin. Amin. Terus diberi kesehatan terus. Amin. Ya, kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Siap. Dan ceritanya makin seru lagi. Gua Haris Setiawan dari Balai Misteri dan Bang Yohan. Ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.